Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amanda Sofia Salsabila dengan nomor NRP 2043221126. Di sini saya akan melakukan observasi Pancasila mengenai toleransi dalam agama. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan yang terjadi di lingkungan sekitar saya, menurut saya sudah sangat baik. Misalnya, kita yang muslim ini lagi melakukan ibadah puasa, dan mereka-mereka yang non-muslim ini menghormati kita dengan cara tidak makan secara langsung di hadapan kita. Dan jika memasuki waktu sholat, mereka-mereka yang non-muslim ini sering sekali mengingatkan kita untuk segera melakukan ibadah sholat. Toleransi ini bukan berarti setuju atau mempercayai keyakinan orang lain, tetapi lebih menghargai keyakinan dan kepercayaan setiap individu untuk memilih agama dan keyakinan mereka sendiri tanpa takut akan terjadi diskriminasi atau kekerasan. Respon masyarakat terhadap perbedaan budaya dan adat istiadat di sekitar masih cenderung positif, di mana masyarakat menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan. Contohnya ketika ada bahasa atau culture baru, bukannya saling mengejek, masyarakat justru merasa ingin lebih tahu dan belajar lebih tentang culture atau budaya bahasa tersebut. Terus di beberapa tempat terdapat beragam kebudayaan baru yang dikembangkan dan dipelajari sehingga nantinya kebudayaan tersebut dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Dan beberapa budaya juga ada yang beralkulturasi dengan zaman modern sehingga semakin menambah keberagaman. Tanggapan saya terhadap perbedaan budaya dan istiadat di sekitar saya itu, yang pertama, saya menghargai keragaman tersebut. Lalu saya juga kadang tertarik dan ingin lebih tahu lebih banyak tentang perbedaan budaya dan adat istiadat yang terjadi. Menurut saya, respon masyarakat terkait perbedaan bahasa, pakaian, atau gaya hidup di tempat saya ini bervariasi. Ada yang merespon dengan toleransi dan menerima. Mereka ini menerima dan menghargai keberagaman bahasa, pakaian, dan gaya hidup ini sebagai dari kekayaan budaya. Nah, mereka ini cenderung memandang perbedaan ini sebagai sumber inspirasi dan bereaksi sikap inklusif. Mereka menghormati hak setiap individu untuk menyatakan identitas dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian ada juga masyarakat yang dengan perbedaan ini mereka itu ingin mencari tahu dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Mereka ini tertarik terhadap perbedaan bahasa, pakaian, atau gaya hidup yang tidak mereka kenal sebelumnya. Mereka bisa mencoba untuk memahami dan belajar tentang kelompok-kelompok tersebut melalui interaksi langsung. Nah, masyarakat seperti ini cenderung lebih bersikap terbuka dan menghormati serta mempromosikan pertukaran budaya ini yang saling menguntungkan. Kemudian ada juga sebagian masyarakat itu memiliki prasangka buruk dan sikap diskriminasi terhadap perbedaan ini. Mereka ini cenderung menganggap kelompoknya sendiri lebih unggul daripada kelompok lain dan tidak mau menghargai perbedaan kelompok antar kelompok. Jadi prasangka dari mereka ini muncul akibat ketidaktahuan, stereotip, atau ketakutan terhadap hal yang tidak dikenal. Dalam kasus ini, penting untuk melakukan pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi prasangka dan mendorong sikap saling menghormati antar kelompok. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Perilaku dan sikap masyarakat terhadap minoritas agama dan kelompok yang berbeda masih cenderung ke arah positif, yaitu munculnya sikap toleransi dan penghargaan. Masyarakat saling menghargai dan menghormati adanya minoritas agama atau kelompok yang berbeda demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, adanya perubahan sosial. Perilaku dan sikap masyarakat dapat berubah seiring waktu. Terkadang perubahan sosial dapat membawa perbaikan bagi minoritas agama atau kelompok yang berbeda. Peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia, advokasi yang kuat, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat membantu mengurangi diskriminasi. Dari penjabaran tersebut, yang harus digarisbawahi adalah perilaku dan sikap masyarakat terhadap minoritas agama atau kelompok yang berbeda dapat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti budaya, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik dapat berperan dalam membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat secara keseluruhan. Menurut saya baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan kampus masih ada kerukunan antar sesamanya. Misalnya saat di lingkungan rumah saya masih sering diadakan
pertemuan atau rapat antar warga rutin setiap beberapa bulan sekali. Kemudian setiap menjelang hari kemerdekaan pasti diadakan kerjasama atau gotong royong untuk memasang bendera di sekitar lingkungan RW maupun di sekitar rumahnya masing-masing. Dan masih sering diadakan lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Kemudian di lingkungan kampus sendiri, beberapa teman saya mungkin ada beberapa yang berasal dari luar Jawa dan ada yang berasal dari Jawa, sehingga tidak semuanya fasih berbahasa Jawa. Tetapi karena teman-teman saya yang berasal dari luar Jawa maupun dari Jawa yang tidak fasih berbahasa Jawa, karena sering mendengar teman-teman saya berbicara bahasa Jawa, akhirnya mereka secara tidak langsung belajar memahami arti bahasa Jawa yang sering digunakan oleh teman-teman saya untuk berbicara sehari-hari. Sekian dari observasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.